warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia acara seni budaya. Seperti biasanya setiap Senin malam pukul 7 sampai 8 malam, sepertinya hadir di tengah-tengah kita siaran budaya. Dan malam hari ini bahagia sekali kami sengaja mengundang untuk narasumber untuk berbicara banyak hal terkait tentang bulan Desember yang akan datang. Artinya apa? Peran ibu di dalam bulan Desember ini merupakan sebuah kegiatan yang bisa dikatakan sungguh luar biasa, karena 22 Desember merupakan hari ibu. Kepada pendengar setia acara seni budaya yang mungkin nanti ada sesuatu dan lain hal bisa dipertanyakan kepada narasumber. Dan malam hari ini mengambil tema Festival Sungkem Pertiwi untuk memperingati Hari Ibu. Saya berharap pendengar dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti acara ini hingga tuntas acara ini. Dan narasumber malam hari ini sudah berkali-kali ya untuk hadir di siaran budaya di Radio Top Sukoharjo. Beliau ini masih muda tetapi sudah menyandang doktor. Beliau ini seorang dosen Universitas Veteran Bangun Nusantara. Beliau adalah Prodi PBSD dan PPKN. Beliau juga Kepala Laboratorium Bahasa dan Budaya. Dan tidak kalah pentingnya di kegiatan masyarakat, beliau ini adalah pemilik Sanggar Rumat Budaya dan Kita Budaya. Beliau ini adalah Dr. Sawitri SSN MHum. Selamat malam Bu Sawitri. Malam Pak D. Ya, dalam keadaan yang sehat, kami berharap bagaimana suasana batin Anda malam hari ini ketika masuk studio yang sudah lama tidak hadir di acara ini? Ada rasa kangen ya. Iya. Wah, udah agak lama nggak ke RSPD. Iya, baik, supaya familiar dan lebih nyaman, aku memanggilnya Mbak aja ya. Iya, monggo. Karena kita lebih suka familiar. Iya. Mbak Sawitri, terkait tentang tema kita malam hari ini, Festival Sungkem Pertiwi untuk memperingati Hari Ibu. Bisa dijelaskan makna dari sungkem dari tema ini? Karena Festival Sungkem Pertiwi untuk memperingati Hari Ibu ini sungguh mengena batin ya terkait tentang peran ibu di sini. Monggo, Iya. Mbak Sawitri. Awal ide dari kata sungkem pertiwi itu sebenarnya ada istilahnya kita sharing bareng. Itu kami dosen yang saya dari Univet, terus juga dari Pak Sugit itu UNS, dan juga dari Mas Fajar yang juga penari internasional, terus sama Mbak Rudro yang dinas pariwisata. Dari kita ngopi bareng, kita sharing bareng, gimana kalau kita ada istilahnya job progress untuk kegiatan budaya yang terkait bulan Desember. Terus kami membidik awalnya itu memang mau kita jatuhkan di Oktober, tapi waktunya yang tidak bisa atau memang ada kesibukan lain, karena saya juga ada kesibukan kegiatan lain yang harus kita fokuskan. Akhirnya kita mengambil memang ke Festival Sungkem Pertiwi yang kami membidik memang untuk peringatan Hari Ibu. Kata sungkem itu sendiri itu istilahnya kita tidak hanya kok menghormati itu ke siapa. Ternyata kata sungkem itu menghormati ke siapapun Pak D. Iya. Kita menghormati ke ibu kita yang melahirkan kita, menghormati ke orang tua, menghormati bumi yang kita pijak ini kata sungkem. Tadi menghormati ke sesama juga gitu nggih. Terus pertiwi itu dari kata ibu, pertiwi itu sendiri kan memang kita itu lahir di mana gitu nggih. Nah itu kata sungkem pertiwi itu sebuah penghormatan yang luar biasa kepada bumi yang kita pijak, ketawa tempat yang kita dilahirkan, bahkan juga menghormati ke ibu atau kita katakan yang melahirkan kita, ibu kandung kita. Nah seperti itu. Dan dengan cara apa gitu? Dengan cara kita menghormati dengan, karena kita orang budaya, kita istilahnya
mengaktualisasikan dengan karya. Nah di situ rencana memang di Sungkem Pertiwi ada beberapa pertunjukan seni budaya Pak De. Ya, pertunjukan ini sifatnya adalah festival. Festival ini akan diselenggarakan kapan dan ini di mana saja? Apakah hanya lingkup di Sukoharjo atau Solo Raya atau bahkan di mana? Rencana ini kami sudah istilahnya menjalin mitra atau kerjasama dengan TBJT Surakarta Jawa Tengah Pak De. Lebih dikenal Taman Budaya Surakarta ya. Nah itu insya Allah kami selenggarakan kalau 22 itu sama 23. 2 Tapi hari ya. tapi kok jatuhnya ke 23-nya? Kayaknya karena gini, ternyata di TBJT itu ada aturan Pak De. Kalau itu samping-samping gedung atau pendopo itu digunakan untuk acara, di pendopo itu harus kosong. Ya, trouble Ya, nanti trouble, ya. gitu Diperkirakan ya. trouble. Nah, terus akhirnya kami memilih kalau memang di samping ini nanti jadi mereka itu pameran seni rupa, kami harus mengalah, kami jatuhkan ke 23 gitu. Terus itu kami nanti menyelenggarakan 1 malam. Jadi 23 sore sampai malam hari. Nah, pertunjukan di situ kami memang pengen istilahnya memberikan wadah kepada para seniman, juga anak-anak bangsa, tidak hanya istilahnya anak-anak saja, tapi memang di situ memadai anak remaja, dewasa gitu Pak De. Nah, terdiri dari memang anak-anak sanggar, dari sanggar nanti Ngrumat Budaya, terus yang wanita budaya dan juga pementasan lesung yang dari Pranan. Nah ini kalau boleh tahu ini jenisnya apa saja yang bentuknya festival ini, itu bisa diceritakan kepada pendengar karena ingin tahu. Ini kayaknya kok heboh sekali gitu meskipun hanya 2 harian ya. Kalau bisa kami nanti kayaknya kami padatkan jadi semalam mungkin insya Allah. Iya. Kalau memang 22 itu tidak boleh digunakan karena memang di samping-samping itu nanti untuk yang pameran seni rupa kan kita tidak boleh menggunakan pendoponya Pak De. Jadi kalau di sana ada aturan itu nggih. Nah itu nanti ada tari. Terus tari itu yang menarikan itu dari insya Allah dari Mas Fajar. Terus juga Langen Matoyo yang dari ibu-ibu dosen isi gitu nggih. Isi ya. Itu bentuknya seperti bedoyo atau bedayan. Terus dari karawitan saya sendiri itu Wanita Gita Budaya. Itu nanti memang karya saya akan saya kolaborasikan antara karawitan Jawa, saya kasih tari, saya kasih gurit, dan saya kasih paceladon sedikit Pak De. Nah itu. Terus juga ada yang saya ngambil itu lesung. Lesung yang kami kolaborasikan dengan gamelan Jawa. Dan juga ada geraknya juga gitu. Ya, jadi komplit sekali ya, jadi semacam kolaborasi itu ya. Iya. Menarik sekali ketika pemersatuan dari berbagai etnis, bahkan dari bunyi-bunyian, tarian, gerakan, juga bahkan sastra di sini masuk sekali. Ini yang melibatkan untuk peran ibu sendiri sejauh mana ini? Dari ibu-ibu yang di masyarakat artinya bukan dari akademisi ya. Kalau akademisi jelas mungkin dari masyarakat itu ada simbol-simbol yang bakulan atau petani dan lain sebagainya, seperti apa? Betul. Kalau yang ini saya mention satu persatu ya Pak De biar lebih jelas. Contohnya gini, kalau di Wanita Gita Budaya itu kan di situ ada ibu rumah tangga, ada juga yang pensiunan pegawai negeri, ada juga yang pensiunan guru, ada juga yang dosen, ada juga yang praktisi seni juga Pak De. Nah itu nggih bersatu padu. Terus kalau yang di Pranan itu yang lesung itu bahkan ada ibu-ibu petani. Iya, ada yang yuswane itu paling sepuh itu sudah hampir 80. Kalau yang di Wanita Gita Budaya paling sepuh itu 69 ya. Nah, kalau yang di Pranan ini udah hampir 80, ada yang mainkan lesungnya itu Pak. Nah, itu di sana itu ya ada yang guru TK, ada yang memang petani, benar-benar petani jambu itu loh Pak. Petani jambu ada, padi ada, terus ada yang bakulan juga gitu. Nah itu memang melibatkan, memang tidak semua memang dari praktisi juga. Bahkan mereka itu dari nol yang tidak mengenal
terkait dengan seni budaya gitu Pak De. Ya. Terus kalau memang yang dari Langen Matoya memang ibu-ibu dosen dan juga pegawai negeri yang sudah pensiun, sepuh-sepuh tapi masih memang pengen istilahnya kita memberikan wadah untuk mereka bisa berekspresi gitu. Ya, kalau dari ibu-ibu, dari kaum petani, buruh dan lain sebagainya itu sudah ada. Ya. Lantas untuk yang anak-anak muda kadang-kadang yang namanya musik tradisi itu kan mereka anak-anak milenial itu kan jarang mengenal. Bahkan kegiatan yang namanya ani-ani, gendong itu aja ya mereka nggak ngerti ya. Apalagi bahasa yang namanya tuku beras ini apa toh? Kalau kita tahu nempur gitu. Sekarang anak Amelina nggak ngerti nempur itu apa toh? Seperti itu. Untuk memperkenalkan anak-anak muda lah, khususnya ya anak muda itu ya katakan pelajar SMP, SMA yang bahkan yang kuliah mahasiswa itu kadang-kadang juga belum ngeh itu bahasa atau budaya kegiatan itu bagaimana sejauh ini Mbak Sawitri selaku dosen memperkenalkan anak-anak muda. Iya, kami memang di situ juga kami istilahnya mengikut sertakan dari mahasiswa kami juga yang PBSD dan juga dari Pak Sugit itu juga ikut sertakan untuk anak-anak sastra yang di UNS. Dan juga kami memang ada banyak pemuda-pemudi yang dari luar kampus, bahkan mereka udah bekerja juga ikut untuk pentas. Jadi memang kami tidak istilahnya hanya mewadahi untuk anak kuliah atau anak SMP atau SMA, tapi masyarakat umum yang memang ingin gabung dengan kami dan ingin ikut festival kami iakan gitu. Bahkan juga yang rencana kalau ini nanti yang Pakalrian Padat itu misalkan 2 jam juga ada yang dari Karanganyar gitu Bapak. Jadi di situ juga ada sinden-sinden, juga ada pengrawit. Nah di situ juga ada yang masih kuliah, ada yang sudah bekerja, ada yang memang pure masyarakat umum, ada juga yang istilahnya dari masyarakat biasa pokoknya. Enggak istilahnya enggak awalnya memang tidak mengenal seni gitu. Nah itulah kami pengen mewadahi semuanya. Dan itu memang kami kenapa kok bentuknya festival, kami mewadahi dari semua, bisa masuk dari semua kalangan Pak De. Jadi memang kami tidak membidik hanya anak SMP saja atau festival Sungkem Pertiwi anak SMP, tidak gitu. Tapi kami mewadahi semuanya. Nah itulah. Sejauh ini sudah berapa person atau kelompok atau sanggar yang mengikuti ini, yang mendaftar ikut dalam festival? Lebih dari 8 kelompok. Sudah sampai 8 ya. Ini bisa disebutkan mungkin dari Sukoharjo berapa, dari Solo atau Boyolali, Karanganyar gitu? Ya. Dari Solo ada yang tari, ada juga yang puisi. Terus ada puisi Jawa, ada istilahnya kalau Jawa kan geguritan ya Pak De. Ada yang puisi Indonesia, terus ada yang memang karawitan, ada yang gamelan itu lesung, itu kan dari peranan itu Polokarto. Terus itu kan tingkatnya saya tidak istilahnya memilih Sukoharjo saja, tapi tingkatnya udah nasional Pak De. Jadi memang ada Solo, ada Karanganyar, ada Sukoharjo. Terus juga yang istilahnya nanti sebagian dari Sragen juga ada, yang gurit nanti malah dari Sragen, ada yang dari Kartosuro juga, yang kami kan juga ngikut ke yang Materan Jobinangun, Bunda Rahayu itu kan memang dari Kartosuro lah. Kami memang tidak membatasi untuk yang ikut itu harus dari Sukoharjo saja, tapi memang tingkatnya tidak kami batasi. Dan ini tidak hanya terbatas pada perempuan ya, cowok-cowok juga banyak juga ya? Iya boleh, karena kami memang juga istilahnya tujuannya, kalau ada beberapa versi tujuan kami. Kalau untuk anak-anak SMP, SMA, kuliah ya kami mengenalkan bahwa pendidikan karakter pada Sungkem Pertiwi itu, gitu nggih, bahwa menghormati orang lain, punya rasa tanggung jawab, terus sopan dan lain sebagainya, itu memang kami tanamkan di situ juga. Nah bagi masyarakat yang misalkan ibu-ibu memberikan contoh ke anak didiknya istilahnya ke anaknya, ke generasi penerusnya, menjadi orang yang baik itu seperti ini, menjadi ibu yang benar-benar itu ibu seperti itu, kayak gitu. Tema-temanya memang mengambil seperti itu Pak De. Oh iya,
Nggih. Menarik sekali. Ini sebenarnya apa sih yang dicapai puncaknya sebagai eh, orang Jawa yang adiluhung? Itu kan budaya kita, Heeh. budaya yang adiluhung. Puncak utamanya yang dicapai ini dalam festival apa ini? Kalau kami gitu tim istilahnya apa Pak? Nek ngarannya apa ya Pak? Panitia gitu ya. Panitia lah. Panitia Pemrakarsa gitu aja. Hmm. Itu sangat punya harapan bahwa generasi penerus juga masyarakat itu jangan sampai lupa apa yang menjadi bahwa ibu itu berperan penting Hmm. bagi kehidupan gitu ya. Tidak sekedar ibu itu melahirkan, ternyata apa mengasuh, mengasah gitu nggih. Tinggarai dari bayi lagi di dalam kandungan aja sampai lahir sampai dewasa, sampai mereka udah punya keluarga aja yang namanya orang tua itu masih melindungi. Nah, itu wujud bahwa tujuan kami itu jangan lupa jasa dari orang tua, jasa dari yang istilahnya orang lain, hormatilah seperti itu. Tujuan kami mengenalkan bahwa kita itu dari mana. Nek ngarani kuwe garbane sapa gitu loh. Jadi memang harapan kami itu banyak anak-anak remaja itu yang tetap menghormati orang tuanya, santun, punya rasa tanggung jawab. Nah itu sebagai wujud gini Pak. Ternyata waktu sekarang ya kita katakan fenomena, banyak anak-anak remaja yang kita bikin miris. Ke orang tuanya berani, terus disuruh apa sampai menyanggah. Maaf, di sekolah-sekolah juga sekarang itu guru kok malah seperti istilahnya kayak membingungkan guru ini posisinya. Kalau nggih menegur agak keras, nanti siswa didiknya langsung lapor dan nanti yang kena sanksi malah bukan muridnya tapi gurunya lah. Itu sebagai ironis sekali. Itu sebagai wujud keprihatinan kami juga yang kami juga berlatar belakang pendidik, juga seorang istilah tokoh masyarakat. Kami pengen bergabung bahwa kalau itu sebenarnya dalam hati itu mau kesadaran, aku itu lahir saka sapa. Akhirnya nanti aku kembali ke siapa lah. Itu nanti sebagai wujud kesadaran bahwa kita akan menjadi orang yang lebih baik Pak. Itu tujuan kami cuma itu. Ya, karena itulah menjadi puncak budaya Jawa yang adil. Betul. Baik pendengar, kepada yang baru saja bergabung, silakan bergabung dan Anda nanti bisa bertanya terkait tentang tema malam hari ini, Festival Sungkem Pertiwi untuk memperingati Hari Ibu dengan narasumber Dr. Sawitri. Pada pendengar yang Mas Anggun yang berulang tahun ya pada malam hari ini mungkin ya, kami ucapkan selamat berulang tahun. Sukses selalu. Iya, panjang umur dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebuah lagu dari Didi Kempot, Hello Sayang. Baik, kita lanjutkan obrolan kita masih bersama saya Bambang Hermanto dan narasumber Dr. Sawitri, dan tentu saja ditemani Mas Anggun untuk senantiasa mewarnai lagu-lagu di acara sela-sela siaran budaya. Mbak Sawitri, kita lanjutkan obrolan kita terkait tentang tema kita malam hari ini, Festival Sungkem Pertiwi untuk memperingati Hari Ibu. Nah, di luar sana mungkin pendengar yang malam hari masih tetap setia mendengarkan acara keren Festival Sungkem Pertiwi untuk memperingati Hari Ibu, meskipun masih sekitar 20 harian ya. 20 hari. 20 harian. Nah, ini bisa diceritakan kepada pendengar, sebenarnya ini dalam rangka Festival Sungkem Pertiwi ini baru sekali diadakan atau sudah beberapa kali ini? Nah, ini saya termasuk dengan teman-teman memang babat alas Pak Adi. Ya. Karena istilahnya kalau di TBJT itu kan sudah ada berbagai acara, misalkan dalang cilik atau apa dan sebagainya gitu nggih. Terus ada yang gelar karya gitu kan dan lain sebagainya, itu ada semua. Tetapi saya punya pemikiran dengan teman-teman ini yang awalnya memang ngopi bareng sharing, kenapa yang ini sangat krusial dan ini mengena banget terkait dengan Hari Ibu malah belum ada dan belum kita peringati secara istilahnya ya tidak harus besar-besaran tapi menjadi momen gitu nggih. Nah, semoga aja ini dari babat alas ini Sungkem Pertiwi 1 ini, semoga nanti tahun depan berikutnya itu ada Sungkem Pertiwi 2 Pak De. Dan kami berharap memang ini menjadi agenda rutin dari TBJT dan dari pihak TBJT istilahnya juga
memberikan support Iya. gitu nggih. Salah satunya support matur nuwun sangat, diberikan tempat, diberikan istilahnya motivasi untuk kami berkarya, itu kami matur nuwun sangat gitu nggih. Nah, itulah harapan kami nanti ada sungkem pertama ini, kedua, ketiga dan seterusnya Pak De. Ya. Mungkin ini baru babat alas, kami memang pertunjukannya belum kami selenggarakan ke 3 hari ataupun seminggu, belum lah. Kita memang dari awal ini, rintisan ini nanti semoga di tahun berikutnya itu bisa berhari-hari gitu. Okay. Ya, ini merupakan akan dilaksanakan sebagai awal. Yeah, istilah Jawanya babat alas ya, Yeah, baru akan dilaksanakan. Dan itu kita berharap menjadi berseri dan berkelanjutan. Siap, Nah, ini tidak lepas dari apa ya namanya wong Jawa itu Jirbasugi Momobiyo. Apakah ini cukup didanai masing-masing atau ada pihak tertentu yang membiayai? Karena apapun namanya festival kan selalu Jirbasugi Momobiyo. Seperti apa ini? Nah, ini sementara memang kami itu namanya babat alas, kami rintisan. Yang pertama memang dari pihak TBJT belum memberikan istilahnya support, tapi support wadah atau tempat dulu, terus peralatan Pak De, terus lighting dan itu ya di istilahnya dari TBJT lah. Kalau yang terkait dana untuk lainnya, memang kami istilahnya ya ada istilahnya meminta sponsor, tapi memang belum masuk secara fix untuk ini beberapa itu kami menjalin kolega kan ada beberapa yang memang mau mensupport gitu Pak De. Tapi memang kami belum ada yang istilahnya mendanai dari siapa gitu, belum. Tapi semoga aja bisa berjalan dengan baik walaupun tidak istilahnya ora kok enek dana ratusan juta enggak. Nah itu terus. Dan saya juga terima kasih banget juga yang akan mensupport itu tidak juga memikirkan dana istilahnya terkait stimulan gitu ya Pak De ya. Mereka tidak memikirkan nominal juga. Jadi latihan itu ya mereka danai sendiri-sendiri Pak De. Terus kami nanti istilahnya akan memberikan sebagai support motivasinya insya Allah akan kami berikan 1 sertifikat. Yang kedua pasti istilahnya vandel atau piala kayak gitu. Nah dari yang ketiganya memang kami akan istilahnya memberikan ke ibu, istilahnya ibu yang paling sepuh atau apa yang kita berikan untuk sebagai tanda kayak gitu juga untuk peringatan. Nah harapan kami bisa berjalan dengan baik. Jadi di situ nanti memang wujudnya kami pementasan istilahnya urut gitu nggih. Urut dari jam 4 harus sudah siap Pak De. Jam 4 siap, nanti onnya misalkan 7:30 sampai nanti jam 12 malam lah. Dari berbagai pertunjukan itu nanti kami yang namanya festival tidak kok perlombaan Pak De. Jadi memang kita pentas bersama, kita istilahnya nanti ada yang kita berikan cara apa ya nih sertifikat itu sebagai ucapan terima kasih juga bahwa mau istilahnya berkontribusi untuk acara festival. Yang kedua memang yang namanya untuk mereka itu supaya semangat lagi. Nah gitu loh Pak De, berikutnya nanti bisa lebih besar lagi kayak gitu lah. Itu lah harapan kami itu bisa berjalan dengan baik. Jadi memang tidak wujud juara 1, 2, 3 tidak gitu. Ya. Saya jadi teringat terkait tentang budaya kita, budaya Jawa yang hidup di Jawa, khususnya di pertanian. Saya jadi ingat itu ketika saya dan teman-teman itu masih kecil itu masih ingat yang namanya metik sawah itu. Nah, ini saya jadi teringat, apa kira-kira ini budaya tradisi seperti masih bisa diangkat untuk menjadi festival? Karena ini kan menarik sekali, ternyata di balik kegiatan metik itu kan sungguh luar biasa, dari boyong Dewi Sri, dari sawah menjadi proses akhirnya ditumpuk di lumbung. Nah terpikirkan nggak ini misalnya budaya? Kalau itu nanti kalau pemikiran saya kalau terkait dengan pertanian ya Pak De, itu nanti temanya sudah lain lagi. Sudah beda ya. Misalkan istilahnya festival Mbok Sri juga bisa. Nah itu nanti bisa beda lagi nggih. Terkaitnya tentang pertanian, Polowijo dan lain-lain lah. Ini karena terkait dengan ibu itu sebenarnya juga bisa dikaitkan, makanya kenapa saya ngambilnya lumbung. Gitu.
bahwa lumbung itu sebenarnya kan tempat untuk menumbuk padi, nggih mboten Pak? Ya, ya betul. Nah, bahwa di situ itu istilahnya seorang ibu itu yang mewadahi semuanya, gitu nggih. Berarti memang yang namanya lumbung itu kan tempat. Nah, sakral itu sebenarnya. Makanya kan dulu pernah ada Nek Pak D teringat cerita Joko Tarub. Ya betul. Iya betul. Bahwa selendangnya itu Nawang Wulan itu diambil Joko Tarub, dan Nawang Wulan itu kan seuli itu kan bisa satu dandang gitu ya. Nah, tetapi ternyata Nawang Wulan juga memberikan istilahnya ojo mbok langgar. Wong kakung ojo sampai ngungkapi lumbungku gitu kan. Tapi ternyata bahwa Joko Tarub juga pengen tahu, penasaran ya. Penasaran, iki lho pari sakmene kok ora entek gitu kan. Nah, ternyata dia malah ngungkapi juga. Nah, dari pari sauli itu akhirnya dari apa yang dikatakan Nawang Wulan akhirnya apa? Nawang Wulan harus menumbuk padi. Nah, tempat sakral itu Sri juga nggih. Nah, akhirnya malah terbongkar bahwa selendangnya itu kan ditempatnya di lumbung itu. Jadi sebenarnya itu juga cerita sakral juga Pak. Nah, makanya kenapa kok di lesung ini pengen saya angkat dan juga saya kolaborasikan dengan gamelan Jawa supaya nanti lebih urip. Karena kalau irama lesung saja nanti kurang menep nek saya ngaran. Nah, di situ memang kami mengangkat dari tema-tema dari iringannya dan tema-tema dari gendengnya juga sungkem pertiwi Pak. Makanya yang di Wanita Gita Budaya itu juga ada Ibu Pertiwi. Nah, itu ada gendeng Ibu Pertiwi. Terus kalau yang di lesung ini ada yang mengungkap lesung Jumenggrung juga. Terus juga ada ilir-ilir juga. Memang di situ ada tema-tema yang pesan ya, kita katakan dalam seni itu kan pesan ya, pesan yang ingin disampaikan ke audien gitulah. Setiap tema ini ada semua. Contoh juga yang di Gurit Pak D, yang di Gurit itu juga guritnya terkaitnya dengan sungkem pertiwi juga. Nah, dari apa bahasanya bahasa Jawa, tapi juga temanya tentang sungkem pertiwi. Terus yang puisi yang berbahasa Indonesia juga terkait dengan menghormati ibu, menghormati sesama gitu nggih. Nah, seperti itu Pak D. Memang harapan kami nanti nek ngarani gitu piye mengenalkan bahwa kita jangan lupa kita itu dari mana gitu. Makanya kalau sudah menghormati orang tua pasti hidupnya akan sejahtera. Iya, itu Pak D. Iya, ya ojo lali saka asale gitu. Betul. Nah, gitu. Nah, terkait tentang tadi disebutkan lagu gending ya Bu Pertiwi. Ini tidak lepas bahwa gamelan itu kan berasal dari Wirun Sukoharjo, bahkan menjadi gema dunia bahwa gamelan itu berasal dari Sukoharjo gitu ya. Betul. Wirun. Apakah nanti penampilan gamelan juga ada di sana ya? Ketika festival itu? Maksudnya gamelan saja apa karawitan? Ya karawitannya artinya apakah untuk mengiringi atau ada proses pembuatan gamelan misalnya di festival itu ada enggak? Kalau proses pembuatan gamelan saya tidak mengambil Pak D. Saya lebih ke temanya tentang pementasan atau pertunjukan terkait sungkem pertiwi. Tapi kami memang menggunakan karawitan Jawa. Yang nantinya itu kan kalau yang dari Wanita Gita Budaya itu semua wanita gitu. Bahkan semua sudah berkeluarga, sudah nenek-nenek kayak gitu ada gitu loh yang tadi saya bicarakan. Nah, temanya untuk iringannya itu juga terkait dengan tema sungkem pertiwi juga. Nah, terus juga maknanya juga saya ada yang perahu layar itu juga sebagai rodo istilahnya berrodo gumiak sidik gitu ya. Rancak gitu. Rancak. Nah, terus kenapa saya juga mengambil gending Bulo Klopo bahwa di situ ada makna simbolis yang bahwa kehidupan ini ya harus kudu mengerti, menghormati orang lain kalau pengen hidupmu nanti itu selamat kayak gitu. Jadi memang di gedeng-gedeng itu sudah mengandung filosofis Jawanya gitu. Ya, menarik sekali kita bicara soal karya seni, apakah itu yang berupa lisan, tulisan, bahkan grafisi, karya, sangat menarik sekali. Terkait tentang berbagai seni pertunjukan nantinya. Ini apa kira-kira
itu disiarkan langsung atau bahasanya sekarang pakai streaming gitu ya? Ya pasti iya. Nanti kan ini ya ini Selasa ini kan kami mau nge-fake-nya dengan TBJT nggih. Besok pagi nggih. Besok siang kami itu nge-fake-nya dengan TBJT. Habis itu kami udah proses nanti flyer, backdrop kayak gitu Pak D. Terus juga kami memang di situ ada panitia juga, nanti tak buat TikTok kayak gitu Pak D lah. Memang tujuannya supaya nanti pementasan itu berhasil dengan baik. Dan pasti ada live streamingnya dan ada YouTube-nya, itu harus gitu Pak D. Iya. Iya. Hal-hal yang mungkin belum tersampaikan apa saja, misalnya dari persiapan itu, apakah dirasa sudah cukup banyak yang akan dipentaskan? Oh ini saja, tidak perlu tambahan. Ketika ada pembahasan itu sudah sampai sejauh mana? Apakah sudah fix betul apa masih ada tambahan-tambahan lain yang diperlukan gitu? Kalau sementara memang kami pementasannya sekitar tadi 8 tadi ya, tetapi kan tidak menutup kemungkinan sebenarnya yang mau ikut banyak Pak D. Tapi kan kami juga memperhitungkan bahwa nek semalam dulu Waktu, itu nek ya. waktu itu nek misalkan yang mau ikut misalkan sampai 15-20, kayaknya semalam kan nggak cukup. Nah kami kan juga memikirkan itu. Dan nanti nek kami sudah ada yang istilahnya mensupport lebih banyak lah, nanti bisa kita lakukan. Misalkan tadi harapan kami kan bisa 3 hari, siapa tahu nantinya bisa seminggu kayak gitu nggih. Nah inilah yang namanya babat alas, kita merintis, yang penting nanti terlaksana dulu lah. Semoga di tahun berikutnya itu nanti bisa mewadahi apa yang mereka ingin gabung dengan kami. Dan kami juga membuka istilahnya kerjasama dengan siapapun. Bahkan kami juga memberikan ada yang mau nyponsori kami, siap gitu ya. Nah ini malah monggo, misalkan ada sanggar atau apa yang mau mensupport kami, bisa chat nomor kami, karena memang bendaharanya saya Pak D. Bisa chat nomor saya 0881 8538279 gitu ya. Nah monggo nanti bisa istilahnya kalau punya logo atau apa bisa saya ke backdrop gitu Pak D. Karena sini kendala yang dialami panitia apa saja nih? Kendala itu kan banyak hal. Kendala khususnya anak-anak muda yang bergabung ini, apakah kadang-kadang kalau latihan beler atau seperti apa, kita ada nggak kendala-kendala itu? Nah ini gini Pak D, kami membuat sistem gini, mereka kan punya kelompok sendiri-sendiri. Lah kami itu datang untuk istilahnya mendampingi mereka. Jadi mereka itu setiap kelompok kan sudah punya kesadaran sendiri, karena mereka punya istilah ketuanya gitu nggih. Nah ketuanya, terus yang mendampingi juga lah. Kami termasuk yang istilahnya kuratornya dari kami gitu nggih. Nah seperti kemarin saya juga datang ke Pranan, ke Lesung itu untuk melihat sejauh mana mereka latihan gitu nggih. Terus kesiapan mereka gitu Pak D. Nah kalau yang di Wanita Kita Budaya itu sudah latihan sudah 2 bulan ini Pak D. Itu dari September sampai sekarang. Nah itu setiap Jumat jam 1 siang gitu. Nah terus yang lain ada. Mereka latihan dari jam 1 sampai jam 4 setiap hari Jumat gitu. Oh iya. Terus apa saja misalnya yang bentuknya fisik yang perlu diperlukan di sana, berarti apakah harus membawa sendiri, apakah ditanggung panitia? Kadang-kadang yang tadi dikatakan ada 8 ya, bawa peralatan sendiri, apakah ada khusus untuk pengambilan barang-barang yang akan Nah gini, kalau dari Pranan nanti itu mereka akan membawa gamelan sendiri, sama lesung sendiri, karena kan memang kalau di TBJT kan mungkin kan yang ditakutkan nanti iramanya beda. Mereka akan membawa sendiri gitu nggih. Terus kalau yang dari Wanita Kita Budaya nanti pakai gamelannya yang di TBJT saja gitu nggih. Kan di sana sudah ada selendro pelok gitu nggih. Nah, terus kalau yang penari dan lain sebagainya mereka udah punya properti masing-masing yang digunakan untuk pentas gitu Pak. Jadi tidak
ada kendala yang begitu mengkhawatirkan ya semuanya. Ya kendalanya pasti kan di dana Pak. Itu lagu lama ini ya. Ini lagu lama tapi memang harus ada gitu. Oke. Lah monggo nanti kalau yang ingin mensupport bisa chat kami, misalkan ada yang dari misalkan kopi atau cat atau apa, monggo bisa nanti logonya saya masukkan gitu Pak. Oke. Dan nanti kan memang dari sanggar-sanggar beliau-beliau nanti saya masukkan yang logo sebagai pensupport kegiatan kami gitu toh Pak. Iya, iya. Baik dokter, ini sebelum kita akhiri karena obrolan ini masih agak sekitar 10 menit. Ada sebuah lagu yang mungkin pendengar perlu dengarkan karena kayaknya kalau terus ngobrol kalau tidak ada lagunya nggak enak gitu ya. Monggo. Ini Banyu Langit dari Didi Kempot. Selamat mendengar. Lanjutkan obrolan kita terkait tentang tema kita Festival Sungkem Pertiwi untuk Memperingati Hari Ibu. Dokter, kita akan melanjutkan perbincangan kita meskipun waktu masih tinggal beberapa menit 5 lagi. menit ya. Mungkin ada harapan-harapan apa yang diharapkan dari pendengar atau masyarakat terkait tentang tema Festival Sungkem Pertiwi untuk Memperingati Hari Ibu ini? Harapan kami sebagai penyelenggara terkait dengan Sungkem Pertiwi, monggo nanti bisa merapat di tanggal 23 Desember Pak De 2025 di TBJT Surakarta. Yang kedua, kita itu bertanggung jawab terkait dengan pendidikan karakter anak bangsa, tidak hanya ke anak kita atau ke anak didik kita, tapi memang untuk kemajuan di masyarakat. Yang ketiganya, saling mengingatkan bahwa memang kehidupan ini baru ada fenomena yang luar biasa. Kita juga ikut bertanggung jawab untuk arah dari pendidikan anak kita gitu. Terus yang keempatnya, marilah bahwa dengan budaya ternyata kita bisa juga istilahnya nengarani memasukkan terkait dengan bimbingan arahan lewat sebuah pertunjukan seni, yaitu tema Sungkem Pertiwi untuk mendidik anak kita, bahkan orang tua, bahkan masyarakat untuk menjalin istilahnya kehidupan yang lebih baik. Harapannya cuma itu Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali dokter untuk perbincangan malam hari ini dengan tema Festival Sungkem Pertiwi untuk Memperingati Hari Ibu, dan semoga obrolan kita ada manfaatnya untuk kepada pendengar setia acara seni budaya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pendengar setia acara seni budaya yang bersatu di acara ini setiap Senin malam pukul 7 hingga 8 malam. Oh ya, satu lagi mungkin kepada warga Sukoharjo yang malam hari ini tidak ada acara, bisa hadir di Taman Budaya Suryani Sukoharjo. Di sana ada pentas wayang semalam suntuk. Dan perlu saya sampaikan juga kepada pendengar setia acara seni budaya bahwa pentas wayang di siang hari pelajar, malam hari dewasa itu berlangsung tanggal 21 hingga 26 November, dan di puncaknya nanti akan mengambil sebuah lakon Anoman Obong dengan kolaborasi wayang kulit, wayang orang, wayang gulat, dan wayang sandosa. Silahkan datang di Taman Budaya Suryani Sukoharjo. Baik, terima kasih sekali kepada pendengar setia acara seni budaya yang telah menyatu di acara ini, dan kita berpisah, jumpa lagi di Senin mendatang. Salam budaya. Salam budaya.